Bab 3. Untukmu dia adalah Tuan Laksono. Ferdi mengobrol dengan Hendra dan tak lama kemudian terdengar suara mobil di luar. Haris yang masuk lebih dulu. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak dengan cemas. Ayah, pemimpin veteranku ada di sini. Baru pada saat itu Haris melihat Ferdi sedang duduk di rumah mereka. Dia tidak tahu siapa Ferdi. Ferdi pernah datang ke rumah Hendra satu kali. Tetapi dia belum pernah bertemu hari sebelumnya. Haris tidak terlalu banyak berpikir. Dia pikir, Ferdi hanyalah pemuda biasa yang datang untuk berobat pada Hendra. Sebelum Hendra sempat memperkenalkan mereka, staf medis di luar pintu membawa pemimpin veteran Haris masuk dengan tandu. Karena mengalami stroke, dia tidak bisa berjalan lagi dan harus dibawa masuk dengan tandu. Maaf mengganggumu, Tuan Jayadi, kata Jaka Saputra sopan pada Hendra sambil berbaring di tandu. Jangan terlalu formal. Kamu sudah menjaga Haris dengan baik. Biarkan aku memeriksamu, kata Hendra. Dia berjongkok di samping Jaka untuk merasakan denyut nadinya. Saat Hendra fokus memeriksa denyut nadinya, ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Setelah sekian lama, Hendra akhirnya melepaskan tangannya dan berkata tanpa daya. Tuan Saputra, jika terlalu banyak waktu telah terbuang, maka tidak banyak juga yang bisa aku lakukan. Aku akan menggunakan beberapa jarum perak untuk membersihkan meridianmu terlebih dahulu. Aku tidak akan tahu secara spesifik bagaimana kondisinya sampai aku mencobanya. Jaka pertama kali dikirim ke rumah sakit karena serangan otaknya. Namun, setelah beberapa bulan dirawat, dia tidak kunjung membaik. Saat itulah dia teringat pada Hendra. Tetapi periode ideal untuk perawatan sudah berlalu. Tatapan Jaka berubah redup setelah dia mendengar kata-kata Hendra. Tetapi dia tetap tersenyum dan berkata dengan sopan. Tuan Jayadi, apapun hasilnya, aku tetap berterima kasih kepadamu. Kamu terlalu baik, Tuan Saputra. Aku akan memasukkan beberapa jarum perak untuk menjernihkan meridianmu terlebih dahulu. Hendra tidak berani menunda. Dengan cepat, dia mengeluarkan jarum perak dan mulai menancapkannya ke 3 titik akupuntur utama Jaka, titik akupuntur lutut, titik akupuntur lutut dalam, dan titik akupuntur lutut bawah. Meskipun sudah tua, Hendra masih sangat terampil. Dia melakukan prosesnya dengan cepat dan akurat tanpa menariknya keluar sama sekali. Apa yang kamu rasakan sekarang? Hendra mengetuk lutut Jaka. Jaka menggeleng. Tidak banyak. Aku hanya merasa sedikit panas saat disuntik. Hendra kemudian menekan beberapa titik akupuntur berturut-turut, dan setiap saat, Jaka menggelengkan kepalanya. Tuan Saputra, maafkan aku. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan sekarang, kata Hendra. Suaranya menyesal dan sangat menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, Jaka percaya pada keterampilan medis Hendra. Tetapi Hendra tidak dapat menyembuhkannya. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah standar yang dijunjung tinggi Hendra sepanjang hidupnya sebagai dokter. Sebaliknya, Jaka malah mencoba menghibur Hendra. Tidak apa-apa. Aku sudah tua dan aku sudah lama menerimanya. Menggunakan kursi roda selama sisa hidupku kedengarannya tidak terlalu buruk. Jangan terlalu khawatir, Tuan Saputra. Aku akan memikirkan cara lain. Janji Hendra. Melihat Hendra tidak bisa berbuat apa-apa, semua orang sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia telah menggunakan semua teknik medis yang sesuai. Saat itu juga, Jaka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Jaka adalah pejabat yang berbudi luhur. Dia selalu berdedikasi untuk melayani rakyat. Dia hanya menikmati kedamaian selama beberapa tahun di masa tuanya sebelum berakhir dengan penyakit ini. Tidak ada yang bisa menerima takdir seperti itu. Mendengar kata-kata Hendra, Jaka berkata dengan penuh syukur. Terima kasih, Tuan Jayadi. Kemudian, Jaka berkata kepada staf medis. Ayo pergi. Kita tidak boleh mengganggu Tuan Jayadi lagi. Mendengar itu, Haris berjongkok dan menurunkan gulungan celana Jaka. Dia berkata, kamu harus pulang dan beristirahat dengan baik, Tuan Saputra. Ayahku akan memikirkan suatu cara. Tentu saja, aku akan beristirahat. Kamu mengenalku, bukan? Jaka tersenyum lega. Haris mengangguk dan melambai kepada staf medis untuk membawa Jaka pergi. Ketika semua orang hendak mengangkat tandunya, Ferdi berdiri,
berjalan mendekat, dan berteriak. Tunggu. Barulah mereka memperhatikan pemuda di dalam ruangan itu. Mereka semua fokus pada Jaka. Jadi mereka tidak menyadari Ferdi yang duduk di sofa ruang tamu. Mata Hendra berbinar. Dalam kepanikannya, dia telah melupakan Ferdi. Meskipun Ferdi masih muda, dialah yang benar-benar menerima warisan gurunya. Jerry telah belajar kultivasi dari guru mereka. Odi belajar ilmu strategi. Sedangkan Hendra sendiri telah belajar bagaimana menjadi seorang praktisi pengobatan tradisional. Gabungan mereka bertiga sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan guru mereka. Tetapi Ferdi berbeda. Dia benar-benar penerus guru. Itulah mengapa Hendra tidak terkejut mengetahui bahwa Ferdi dinyatakan sebagai pemimpin sekte. Dia hanya penasaran mengapa Ferdi sudah mengambil alih pekerjaan itu di saat guru masih hidup. Bagaimanapun, mereka bertiga sadar bahwa Ferdi adalah orang yang akan menjadi pemimpin sekte. Selain itu, mereka juga sudah terlalu tua. Bahkan jika guru memberi mereka posisi itu, mereka akan menolaknya. Haris mengerutkan kening ketika mendengar perkataan Ferdi. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikan Ferdi, Hendra berkata dengan sangat senang. Ada harapan untukmu, Tuan Saputra. Ini semua salahku. Sungguh. Setelah mengatakan itu, Hendra memukul keningnya sendiri 3 kali berturut-turut, dan terlihat sangat bahagia. Reaksi Hendra yang tiba-tiba membuat semua orang bingung. Jika bukan karena mereka tahu dia adalah ayah Haris, sekretaris kota, mereka semua akan mengira dia adalah orang tua gila. Tuan Jayadi, apa maksudmu? Jaka memandang Hendra dengan terkejut. Tuan Saputra, izinkan aku memperkenalkan pria ini kepada kamu. Ini adalah saudara sekteku. Keterampilan medisnya jauh lebih baik daripada aku. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, maka berarti benar-benar tidak ada cara lain. Setelah mengatakan itu, Hendra berpikir dalam hati. Kecuali guru sendiri yang datang langsung. Begitulah. Sebenarnya, Hendra tidak tahu bahwa keterampilan medis Ferdi bahkan telah melampaui guru mereka. Ferdi? Dia masih sangat muda. Pikir Haris. Bahkan Haris pun tercengang. Apalagi Jaka. Haris tahu bahwa Hendra adalah anggota sebuah sekte, tetapi Hendra tidak pernah mengungkit apapun tentang hal itu kepadanya. Dia masih tidak tahu siapa saudara-saudara sekte Hendra. Setiap kali dia bertanya tentang sekte tersebut, Hendra akan selalu berdiam diri. Bagaimanapun, masalah sekte itu terlalu mengejutkan. Pada abad kemarin, mereka bahkan belum bisa membahasnya sama sekali. Abad ini juga merupakan era di mana sains adalah dasar untuk segalanya. Jadi Hendra menolak untuk membicarakannya. Beberapa hal lebih baik dirahasiakan dari Haris. Setelah Haris menjadi dewasa, dia sudah bertanya 2 kali pada Hendra, tetapi Hendra tetap tidak memberitahunya. Sejak itu, Haris tidak pernah menanyakannya. Namun, sepertinya dia tahu bahwa Hendra telah menghabiskan separuh tabungan hidupnya untuk membeli rumah untuk gurunya. Haris sedikit marah karena itu. Tepat saat itu, pemuda yang berdiri di depannya adalah saudara sekte ayahnya. Hal itu memberikan perasaan yang lebih tidak nyata pada Haris. Dia merasa telah ditipu oleh ayahnya selama lebih dari separuh hidupnya. Namun, Hendra mengatakan bahwa dia telah belajar menjadi praktisi pengobatan tradisional dari gurunya. Jadi Haris juga tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, keterampilan medis adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Dia tidak bisa menyangkal sesuatu yang telah terjadi tepat di depannya. Jaka tidak tahu bagaimana harus menyapa Ferdi. Namanya Ferdi Laksono. Kamu bisa memanggilnya Ferdi saja. Dia akan memberimu perawatan sebentar lagi. Hendra memperkenalkan. Terima kasih, dokter muda ajaib, kata Jaka. Melihat Hendra sangat merekomendasikan Ferdi, Jaka tidak bisa menolak permintaannya. Selain itu, semuanya sudah sampai ke titik itu. Tidak bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ayah, Ferdi adalah. Sebelum Haris selesai berbicara, dengan tegas dia disela oleh Hendra, yang wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak senang. Dengan marah dia berkata, siapa bilang kamu bisa memanggilnya Ferdi? Bagimu, dia adalah Tuan Laksono. Apakah kamu baru belajar bagaimana menjadi tidak sopan setelah bertahun-tahun? Bab 4.
pertama kali menampilkan keterampilannya. Hendra sangat marah. Ferdi adalah saudara sektenya, sekaligus juga pemimpin sekte. Di matanya, menghormati atasan seseorang adalah hal yang paling penting dari semuanya. Haris tidak mampu menelan harga dirinya. Mungkin karena usia Ferdi yang masih muda dan status Haris sendiri yang tinggi. Jadi dia belum menyebut Ferdi sebagai Tuan Laksono. Hendra tidak peduli bagaimana orang lain menyebut Ferdi. Tetapi Haris tidak diizinkan memanggil namanya secara langsung. Haris merasa tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia adalah sekretaris kota Atmandika, sudah sepantasnya dia dimarahi oleh ayahnya. Jangan khawatirkan itu, Hendra. Apa yang kukatakan barusan? Ferdi memandang Hendra dan mengingatkannya. Melihat Haris sedikit enggan, Ferdi dengan cepat mengubah topik. Biar aku memeriksa Tuan Saputra saja dulu. Hendra memelototi putranya dan mendengus. Hai MPH. Kemudian dia menatap Jaka dan berkata dengan serius. Maaf kamu harus menyaksikan itu, Tuan Saputra. Izinkan Ferdi memeriksamu. Oke. Melihat Hendra dan Haris berkonflik, Jaka juga tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Saat itu, Ferdi berjalan ke arah Jaka dan berjongkok untuk mengukur denyut nadi Jaka. Jaka berkata dengan penuh syukur. Terima kasih, dokter muda ajaib. Tidak peduli apakah Ferdi sungguh menakjubkan seperti yang dikatakan Hendra. Ferdi sudah menunjukkan kebaikannya. Jaka tentu saja harus berterima kasih padanya. Sama-sama. Ferdi tersenyum. Saat Ferdi mengukur denyut nadi Jaka, tidak ada yang berbicara. Mereka menatap Ferdi dan mendapati bahwa Ferdi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengukur denyut nadinya seperti Hendra tadi. Setelah beberapa saat, dia melepas tangannya dan menatap Hendra, lalu bertanya, bolehkah aku meminjam jarum perakmu, Hendra? Mendengar itu, Hendra segera menyerahkan jarum peraknya. Ferdi mengambilnya dan mulai bersiap menusukkannya pada Jaka. Berbeda dengan Hendra yang menusukkan jarum satu persatu, Ferdi menusukkan semuanya sekaligus. 7 jarum perak ditancapkan ke tubuh Jaka bersamaan. Distribusi 7 jarum perak itu tampak seperti 7 planet yang berbaris. Mata Hendra nyaris keluar dari rongganya ketika melihat itu. Ferdi, ini adalah jarum pemanjang kehidupan bintang 7. Apakah kamu sudah menguasainya? Orang lain tidak dapat memahami teknik Ferdi. Tetapi Hendra bisa. Jarum pemanjang kehidupan bintang 7 tidak akan berfungsi jika satu jarum saja hilang. Cara ini tidak akan berhasil bahkan jika seseorang dilatih untuk menggunakan 6 jarum. Dan hanya akan efektif jika seseorang dilatih dengan sempurna untuk menggunakan ke-7 jarum. Bahkan guru mereka baru berlatih sampai jarum ke-6. Itulah alasan mengapa Hendra ketakutan. Semua orang memandang Hendra dengan terkejut. Selain penasaran, mereka juga mulai merasa yakin dengan Ferdi. Melalui metode akupuntur yang baru saja digunakan Ferdi, bahkan mereka yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran dapat melihat bahwa Ferdi jauh lebih terampil. Semua orang sepertinya melihat harapan, termasuk Jaka sendiri. Saat itu, dia merasa bagian kaki tempat jarum ditancapkan mulai memanas. Rasanya seperti setetes air di atas kertas putih, perlahan menyebar melalui kakinya. Itulah yang dirasakan Jaka saat ini. Kakinya terasa sangat nyaman, dan ada semacam energi yang menyebar. Sekitar 5 menit kemudian, dahi Jaka mulai berkeringat karena panas dari jarum perak telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Meridian dalam tubuh manusia semuanya terhubung. Alasan utama mengapa serangan otak Jaka menyebabkan bagian bawah tubuhnya lumpuh adalah karena meridiannya tersumbat sepenuhnya. Selain itu, dia telah kehilangan kendali atas saraf di bagian bawah tubuhnya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Di permukaan, Ferdi baru saja melakukan akupuntur. Namun, jarum perak itu berisi kultivasinya, yang dapat menjernihkan meridian dan menghubungkan sistem saraf bagian bawah tubuhnya dengan otaknya. Melihat tatapan kaget di mata Hendra, Ferdi mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendapat konfirmasi dari Ferdi, Hendra berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan dari penerus yang guru pilih. Setelah waktunya dirasa cukup, Ferdi menatap Jaka dan bertanya, Tuan Saputra, apa yang kamu rasakan sekarang? Aku merasakannya. Aku bisa merasakan rasa panas di kakiku. Teriak Jaka terkejut. Kalau begitu aku akan mengeluarkan jarumnya.
Setelah mengatakan itu, Ferdi mengepalkan tangannya, dan ketujuh jarum perak itu terbang tepat ke tangannya. Langkah itu mengejutkan semua orang, termasuk Haris. Aku tidak tahu Tuan Laksono sangat luar biasa, pikirnya. Dalam benaknya, tanpa sadar Haris menyebut Ferdi sebagai Tuan Laksono. Setelah jarum perak dicabut, dengan cepat Ferdi menekan beberapa titik akupuntur di kaki Jaka. Saat itu, Ferdi berdiri dan tersenyum. Tuan Saputra, kamu bisa mencoba dan berdiri sekarang. Ferdi bahkan tak perlu mengatakan itu. Jaka sudah sangat bersemangat. Dia bisa merasakan semua yang ada di kakinya. Bahkan jika dia berbaring di tempat tidur, dia masih bisa merasakan kakinya. Sebelum itu, Jaka sama sekali tidak bisa merasakannya. Melihat Jaka hendak bangun, kedua staf medis di sampingnya bergegas membantunya. Hahaha, keterampilan medismu memang tak tertandingi. Dokter muda ajaib. Jaka tertawa terbahak-bahak. Tidak ada orang lain yang bisa memahami kegembiraan mendapatkan kembali apa yang pernah hilang darinya. Awalnya, dia sudah menerima bahwa dia akan kehilangan kakinya dan berada di kursi roda selamanya. Namun, tanpa diduga dia bertemu dengan seorang dokter yang sangat terampil di rumah Hendra, yang membuat Jaka sangat bersemangat. Sementara Jaka sedang merasa sangat senang, semua orang kagum pada keterampilan medis Ferdi. Meskipun dia masih muda, keterampilan medisnya cukup untuk menjadikannya dokter terbaik di negara ini. Melihat Jaka bisa berdiri lagi, Hendra dan Haris merasa bahagia dari lubuk hati mereka. Hendra, khususnya, bangga karena pemimpin sektenya, Ferdi, sangat ahli dalam bidang kedokteran. Berapa biaya pengobatannya, dokter muda ajaib? Tanya Jaka. Bahkan dalam kegembiraannya, dia tidak melupakan biaya medis. Tidak. Terima kasih. Ferdi melambaikan tangannya untuk menolak. Alasan utama mengapa dia menyelamatkan Jaka adalah demi Hendra. Selain itu, Ferdi melihat bahwa Jaka adalah orang yang saleh. Dia jelas seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk rakyat. Terlebih lagi, itu semua tergantung pada takdir. Ferdi kebetulan bertemu dengannya secara tak sengaja. Tidak mungkin. Aku harus membayar perawatan medis di tempat lain. Aku akan merasa tidak nyaman jika kamu tidak menerima uangku, dokter muda ajaib. Jaka bersikeras membayar Ferdi. Melihat mereka berdua bolak-balik membahas topik biaya medis, Hendra berkata, bayar dia berdasarkan tarifku, kalau begitu, Tuan Saputra. Berapa yang akan kamu kenakan? Tuan Jayadi? Tanya Jaka. 1 juta rupiah. Kata Hendra. Jaka tidak bisa berkata-kata. Menagihnya 1 juta rupiah pada dasarnya sama saja dengan memberinya layanan secara gratis. Dia telah menghabiskan beberapa miliar hanya untuk memeriksakan penyakitnya. Meskipun biayanya nanti diganti oleh pemerintah, itu tidak mengubah fakta bahwa uang itu nyata, uang tunai. Jika dia pergi ke luar negeri untuk berobat, biayanya setidaknya 1,05 miliar. Meski begitu, Hendra hanya menagihnya 1 juta. Hendra melihat Jaka ingin mengatakan sesuatu, jadi dia segera berkata, aku punya aturan sendiri, Tuan Saputra. Tidak perlu keras kepala. Oke, Tuan Jayadi. Aku akan mengingat kebaikanmu, dokter muda ajaib. Kata Jaka penuh syukur. Kemudian, dia meminta staf medis yang menyertainya untuk memberikan uang tunai 1 juta rupiah kepada Ferdi. Kali itu, Ferdi tidak menolak. Dia mengambil uang tunai 1 juta itu. Jika dia bersikeras, dia hanya akan mempersulit Jaka. Kebetulan, dia sedang tidak punya banyak uang saat itu. Sehari sebelumnya, dia telah memberi Melati 10 juta dari 11,5 juta miliknya. Meskipun 1 juta rupiah itu tidak banyak, cukuplah untuk biaya makan Ferdi selama seminggu. Memikirkan hal itu, Ferdi merasa sedikit lega. Dia harus cepat-cepat mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi dirinya terlebih dahulu. Meskipun Ferdi mampu, dia tidak akan menggunakan kemampuannya untuk mencari nafkah untuk saat ini. Karena guru telah memintanya untuk keluar ke dunia dan menjalani kehidupan duniawi, dia akan mengikuti perintah itu. Dia akan mencari pekerjaan apa saja untuk menghidupi dirinya sendiri demi mendapatkan semua jenis pengalaman. Bab 5. Absen masuk.